Halo teman-teman jelajah candi, kita sekarang sampai di Candi Sewu di Bener, Klaten, di Prambanan ya. Kita akan melihat keindahan dan keunikan Candi Sewu ini. Kita akan memulai masuk dari sisi utara, terus kemudian lewat pintu utama atau gerbang utama dari Candi Sewu ini. Mari kita eksplor keindahan Candi Sewu. Teman-teman, Candi Sewu ini masuk dalam warisan budaya dunia nomor 642. Dan Candi Sewu merupakan kompleks percandian Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Cantik kan? Teman-teman, ini papan nama Candi Sewu. Kita berangkat dari timur dan ada pohon bodhi yang sedemikian tinggi. Pohon ini bernama Asattha atau Aswata dalam bahasa Sanskerta. Dan di bawah pohon ini Siddhartha Gautama bermeditasi sampai mencapai awakening atau penggugahan, mencapai tingkat Buddha. Teman-teman, akhirnya kita sampai masuk dari pintu sebelah timur menuju ke Garbhagriha atau Candi Induk di Candi Sewu. Kita di sini disambut oleh dua penjaga yang umum disebut sebagai Dwarapala di sebelah kiri dan kanan. Teman-teman, ini adalah Dwarapala Candi Sewu yang sangat tinggi dan besar karena tingginya lebih dari 2 meter, tepatnya 2,3 meter. Memegang gada dalam bentuk yaksa, di mahkota ada naga, direpresentasikan dengan king cobra, kemudian di dadanya juga dia pakai selempang king cobra juga. Tangan kiri juga memegang king cobra. Luar biasa ya. Sama seperti di Candi Laosan, satu kaki berlutut, satu kaki menapak, siap untuk menghadang dan mengusir para penyusup intruder atau mara. Yang sebelah sini juga sama aja. Sekarang posisi candinya ini banyak yang masih runtuh dalam proses rekonstruksi lagi ya. Kenapa disebut dengan Candi Sewu? Karena menurut orang Jawa, saking banyaknya candi itu dianggap saja 1000 candi atau Candi Sewu. Meskipun jumlah sesungguhnya adalah 249. Nah, kalau mitologinya atau folklore tentang Roro Jonggrang, ada cerita Bandung Bondowoso melamar Roro Jonggrang yang sangat cantik dari Prambanan. Kemudian Roro Jonggrang ini sebetulnya menolak, tapi pengen menolaknya dengan cara halus, yaitu boleh saja dia melamar dan menikahi kalau bisa membuat 1000 candi. Tetapi kemudian dibuatlah ini sebelum pagi, diganggu sebelum ayam berkokok, kalau nggak selesai gagal. Nah, ini seperti ini. Baik, selesai dengan folklornya tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Ini memang tidak 1000 jumlahnya, hanya 249, dan itu sesuai dengan mandala di dalam Wajrayana yang disebut dengan Wajradhatu Mandala, yaitu satu bangunan utama. Kemudian ada 8 pengapit, candi apit. Kemudian lagi ada 240 perwara. Itu sesuai dengan mandala Wajradhatu, Wagiswara Mandala. Dan nama dari tempat ini
sesuai dengan prasasti Manjusri Graha adalah prasada atau kuil temple, Wajrasana, wajra itu berlian, asana itu tahta atau singgasana atau tempat duduk, dan Manjusri Graha artinya candi, secara umum disebut candi. Singgasana berlian rumahnya Manjusri. Bodhisattva Manjusri adalah bodhisattva kebijaksanaan dalam agama Buddha, selain misalnya Avalokiteswara atau bodhisattva belas kasih. Nah, Manjusri ini adalah simbol dari kebijaksanaan tanpa batasnya Buddha. Manjusri, Manju itu artinya gentle, lembut atau halus. Sri auspicious atau indah. Nama lainnya adalah Manju Gosa. Manju itu lembut, halus. Gosa itu suara. Atau Manjunata. Manju itu gentle. Nata itu protector. Jadi sang pelindung yang lembut, yang halus. Nah, itulah Manjusri, bodhisattva kebijaksanaan. Pada tahun 714 Saka, bulan Kartika, tanggal 14 Paruh Terang, hari Jumat, Nas Pon Dangnayaka Diranda Lurawa menyempurnakan prasada bernama Wajrasana Manjusri Graha. Puaslah hati mereka yang ikut bergotong royong. Setelah Dang Hyang Dasa Disa selesai diwujudkan dalam usaha mulia tersebut, orang dari segala penjuru berdatangan untuk mengagumi persembahan bangunan dari orang-orang yang telah meninggal dan berkorban. Dari segala penjuru orang hadir, semua makhluk hidup, semua penduduk kenayakan, semua makhluk yang terlindung, dan semua penduduk desa yang ikut dalam usaha mulia tersebut terlihat sangat senang dengan cepat selesainya Manjusri Graha, bangunan yang berpuncak serba indah. Prasada ini merupakan persembahan mulia Sri Nareswara yang telah menjelma ke alam kedewaan. Orang-orang yang hina terlunta-lunta dengan budak yang bodoh lagi gelisah, tidak berdaya mengerti maksud perintah Narendra sebagai sarana dunia. Perintahnya ku junjung terus sampai mati. Demikianlah pula apapun karyanya yang terlihat olehku sebagai kusir yang baik. Kepandaian karya tuanku, pikiran tuanku yang menyejukkan, perhatian tuan yang teguh tak tergoyahkan, merupakan makanan yang tak ternoda, buah perbuatan mulia yang kuperoleh dari perintah Nareswara kepada manusia dan juga dari perlindungan Tuan adalah keutamaan. Nah, ini adalah Candi Apit 1. Sangat indah ya teman-teman. Dipahatnya sangat-sangat halus. Dan di puncak-puncak ditutup dengan stupa-stupa, ditandai dengan stupa yang sangat indah. Bangunannya sangat indah. Wah, ini Candi Apit. Nah, sementara yang kecil-kecil ini adalah Candi Perwara. Bayangkan teman-teman, kalau sampai semua Candi Perwara ini berdiri lagi, direkonstruksi seperti aslinya yang dulu, betapa indahnya. Ya, kita sambil jalan-jalan keliling dulu ke candi sini, ke candi utama nanti, Candi Induk dan di sekitarnya. Oh ya, teman-teman, yang menarik adalah Candi Sewu ini atau Prasada Wajrasana Manjusri Graha ini lebih tua usianya daripada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Dibangun pada masa Raja Rakai Panangkaran pada zaman Mataram kuno. Dan ini juga melambangkan toleransi agama pada saat itu karena jaraknya itu hanya sekitar 800 meter di sebelah selatan sana dari Candi Prambanan. Dan mereka bisa hidup rukun, coexistent, peaceful living among religion pada masa itu. Luar biasa sih, ini bisa kita contoh pada masa kita sekarang. Mungkin kita
mempunyai keyakinan, agama, kepercayaan yang berbeda, tetapi bisa rukun di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini diperkirakan dibangun pada masa Raja Panangkaran, tetapi selesai pada masa Raja Rakai Pikatan. Teman-teman, ini kita sudah mendekati ke candi utama. Nah, kalau tadi ada Candi Apit yang di sebelah sana tadi ya, sekarang kita masuk ke candi yang disebut dengan Candi Perwara. Nih, Candi Perwara baris pertama, diukir dengan sangat indah. Sampai sebelah sana itu, teman-teman. Wah, Candi Sewu ini betul-betul estetik dan pahatannya juga refine, sangat halus. Di puncak-puncaknya selalu ada stupa yang menandakan bahwa ini merupakan candi yang bercorak Buddha. Di sana ada altar, sehingga sana biasanya Buddha. Kemudian ini ada Makara. Keluar dari Makara, singa ya, singa. Nih. Nah, ini ada simbol kala, waktu, dan di sini diwujudkan dalam bentuk singa raja hutan yang membuka mulutnya. Tidak ada apapun di dunia ini yang kekal, yang abadi. Semuanya tidak tetap. Yang tetap cuma perubahan. Yang tetap tinggal, tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Seperti Heraklitos Pantare, Kei Uden Mainon. Tidak ada apapun yang kekal, semuanya mengalir. Ini simbolnya. Ini kemuncak candi ya, dengan hiasan masih kala lagi. Kemudian di stilistik dan ada figur dewata. Mungkin itu adalah Gandharwa atau Apsaras. Pak Pardimin, ini kan jenengan bekerja di Candi Sewu untuk pemugaran dan sebagainya. Ya. Pak, saya kok mau tanya tentang ini simbol-simbol di batu ini sebetulnya apa Pak? Jenengan bisa terangkan ini. Kenapa ada kota ini Pak? Ada kota, ada satu baris satu, ada silang. Ya ini sebetulnya apa Pak? Ini tanda, kalau kotak gini tanda kulit dalam atau dinding dalam. Atau bilik mungkin? Ya bilik, ya itu bilik. Lajeng kalau yang satu itu, satu garis itu? Ini bidang. Ini artinya bidang? Bidang ya. Kalau yang ini satu silang? Ini satu itu arah ini. Oh, ini arah satu arah. Ya. Ini namanya lapis satu. Ya ini bidang. Bidang itu atau arah. Oh iya. Atau bagian. Nanti itu untuk memudahkan menggabung-gabungkan batunya ya mudahkan pemugaran membalikan. Nah, ini tanda kait ini tandanya, ada tanda kait ya. Nah, ini tanda kait ini berarti hubungannya dengan ini. Tanda hubungan antara batu ini dengan batu ini. Oke, gitu. Bagus banget. Ya. Nggih. Kalau ini kulit luar. Oh, kulit luar istilahnya ya Pak ya. Batu kulit luar ini. Ya. Ini bagian sisi 318. Sisi 3. Ya. Itu 3. Jadi 3 itu arahnya kalau di ini arahnya ke utara. Ini kan pemugaran. Ini pemugaran Perwara Deret 1 nomor 23. Ya, tuh, nah ini batunya kan dipugar, diambil per lapis. Satu lapis diturunkan, dibersihkan mungkin, ditata, dijodoh-jodohkan lagi, atau di setel percobaan. Setel percobaan itu terus digabungkan, itu dikembalikan ke semula seperti ini. Terus nanti membugar yang lapis bawahnya. Bawahnya itu lapis kepamanya lapis 1 2 3 4 5 atas itu sampai atas itu hitungannya sini Pak. Hitungannya kalau sini
Ini namanya dompal atau kaki candi. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai ke muncak. Ya. Sampai ke muncak. Ke muncak itu istilahnya nanti bangunan yang masih ada. Ya. Sisanya itu ada berapa? Seandainya antara 27 lapis. Ya. Istilahnya 27 lapis itu diambil dari atas dulu, turunkan yang dari sisanya tadi dari 27. Terus ditandai supaya nggak Iya, geseh ditandai, gitu. diberi kait, tanda kait atau Sebetulnya diturunkan untuk apa, Pak? Diturunkan itu mau dipugar. Dipugar dulu. Dipugar. Jadi itu semua nanti diturunkan. Ya, dikasih tanda. Dikasih tanda, setelah itu nanti akan dikembalikan ke posisi semula. Posisi lagi. Nanti kalau jadi katanya ini indah banget, Pak. Betul, Pak? Iya, betul. Cantik banget ya? Indah banget, betul. Soalnya ini kalau sudah jadi itu berapa ya? 249. Itu 49. Betul. Plus ini diambil dari induk 8 apit 240 perwara. Ya, betul. Terima kasih loh, Pak. Matur sembah nuwun. Teman-teman, ini di Candi Perwara deret 1 nomor 6 ini ada keunikan. Apa keunikannya? Kita lihat ke dalam. Ini sangat saya sukai waktu kecil. Nah, ada apa itu, tempat lampu unik ini. Nah, kenapa? Karena itu sebetulnya mungkin simbol Triratna ya, atau Trimurti, tapi Triratna. Di sana ada tempat lampu yang seperti di Malioboro itu, lampu 3. Tetapi ini adalah ada satu teratai. Lihat ya, di atasnya ada ruang-ruang khusus. Ini tempat lampu kayaknya. Sangat-sangat indah, dan ini khas di Perwara deret 1 nomor 6 ini. Cantik sekali. Di sini tentunya ada altar dan ada Budanya. Luar biasa. Inilah yang saya sukai di Candi Sewu ini, di Prasada Wajrasana Manjusri Graha yang di Perwara ini. Kalau Senin selama PPKM ini batas pengunjung sampai di sini ya, nggak boleh sampai ke Candi Utama, tapi selain Senin mungkin bisa. Nah, saudara, yang teman-teman itu yang indah ya, di atas itu selalu ada kala dan mataharinya. Saya tekankan ini, betapa pemahatannya sangat-sangat halus. Nah, ini saudara, ada pohon pengabul keinginan di Kayangan. Kemudian di sini ada Nidi Kumbi, gudang jambangan harta. Ini seharusnya figur Dewata, tapi mungkin hilang itu ditambal ya. Yang menarik di Sewu ini, singanya seperti ini, stilistik, indah ya. Ini kalau ini ya jambangan bunga, tapi diperindah gitu. Keren. Ya, ini kita lanjut ya, teman. Tuh, begitu tinggi menjulang, selalu ada stupa. Itu untuk pembuangan air, saluran air. Di atas sudah lihat ornamen-ornamennya itu dibuat dengan sangat halus. Teman-teman, di Candi Induk ini lantainya pun dipasangin batu, ditata batu gini ya. Kemudian ini candi-candi Perwara yang tadi ada figur, kalau nggak dewa, bodhisatwa seperti ini. Di atasnya ada kala, ada lonceng ya. Indah bahatannya ya, senang sekali melihatnya. Nah, dikelilingi seperti ini teman-teman, candi ini. Jadi ini adalah Candi Perwara dilihat dari sisi dalam. Nah, ini Makara yang di sebelah atas lebih stilistik lagi, lebih indah lagi.
Sayang belum bisa naik ke sana ya. Other times next time kita bisa ke sana. Teman-teman, ini adalah Manjusri Graha, dilihat dari arah selatan. Wes, pokoknya cantik ini. Oh iya teman-teman, Manjusri Graha ini setiap tahun biasanya dipakai untuk Waisak. Nah, ramai sekali yang di sini sebelum pandemi COVID-19 ya. Sekarang mungkin dilakukan secara daring. Tapi Candi Sewu ini merupakan salah satu candi Buddhis yang dipakai untuk perayaan Waisak. Ini perayaan Waisak di Candi Sewu. Bulan purnamanya sangat cantik dari Candi Sewu ini. Juga nanti kita akan menuju ke Candi Lumbung. Di sana juga ada yang disebut dengan Prasasti Kelurak, yang juga menjelaskan tentang Prasada Wajrasana Manjusri Graha ini. Dan ini kita ada di gerbang atau di pintu masuk ke Candi Induk sebelah barat. Cantik kan teman-teman. Dan kemudian ada langit yang biru, ada awan, indah. Di sebelah utara ini ada sangka atau kerang putih di stilistik dengan bunga. Terus kemudian ini ada semacam torma persembahan. Torma itu dalam bahasa Jawa tumpeng ya. Ada burung harta, ini harta. Kemudian ada yaksa penunggu gerbang. Nah, yang menarik ini ada kepala singa di sini. Lucu, cute. Yang menarik di Candi Sewu ini ditemukan arca siwa dalam bentuk perak di dalam yoni perak. Tangan depan dalam bentuk Anjali Mudra. Teman-teman, itu Candi Sewu kita lihat dari arah selatan. Dan kita sekarang akan menuju ke Candi Lumbung dan Candi Bubrah, yang masih satu rangkaian dengan Candi Sewu ini. Teman-teman, kita semua meninggalkan Candi Sewu untuk menuju ke Candi Lumbung dan Bubrah di sebelah selatan sana ya. Tapi sini suasananya adem banget. Ada tanaman sawo kecik. Nih, sawo yang sangat manis itu. Dan ini shade-nya betul-betul meneduhi kita dari sinar matahari. Jalannya pun adem, teduh. Kita akan menuju ke Candi Bubrah, kemudian ke Candi Lumbung. Mari kita ke sana. Apa yang bisa kita temui di sana? Karena masih satu rangkaian dengan Candi Sewu ini. Kalau saudara lihat, nih Candi Sewu di sebelah situ. Utara ini Candi Sewu, maka Candi Bubrah ini tepat berada di sebelah selatannya dalam satu garis lurus. Nah, di sana satu kompleks ya. Sayup-sayup ada suara gamelan. Menenangkan. Nah teman-teman, tepat di sebelah selatan Candi Sewu ini ada Candi Bubrah. Bubrah dalam bahasa Jawa itu berarti ya crumble down, runtuh gitu, rusak ya. Padahal pada saat ditemukan runtuh seperti ini, tetapi sekarang sudah berdiri dengan utuh dan megah. Ini merupakan candi Buddha ya, dan ditemukan patung-patung Buddha pada saat itu. Ini satu rangkaian dengan Candi Sewu teman-teman, dan ini mempunyai keunikan tersendiri arsitekturnya. Bilang teman-teman, keunikan setiap candi di bagian Makara atau sea monster ini muncul memang sama seperti di Candi Sewu, yaitu ada singa yang mengeluarkan permata ya. Ini permata di bawah ini. Nah, kemudian yang menarik di atasnya ini ada Raja Naga dengan mustika di atas kepalanya. Nah, inilah keunikan dari Candi Bubrah. Ada
Ada peraga naga di sini ya. Di atas Makara. Ini yang saya sebut kreativitas. Mereka mau meninggalkan jejak untuk generasi mendatang dengan kreativitasnya. Itu bentuk hiasan di Candi Bubrah ini. Kalau kuning-kuning itu mungkin dulu diplaster dengan metode semacam bajra lepa seperti yang ada di Candi Sari dan Candi Kalasan. Mungkin saja loh ya ini. Dinding sebelah tangga timur ini ada pahatan unik ya, singa, meskipun wajahnya sudah agak rusak, yang berdiri dengan 4 kakinya cakar, juga jelas di atas gajah. Ya bagus, selera seni nenek moyang kita dulu. Tapi mungkin ini ada simbolnya, saya nggak tahu. Ini ada simbol khusus. Teman, yang menarik di Candi Bubrah ini adalah di keempat penjuru itu ada tempat untuk Pancatathagata, Panca Buddha atau Panca Jina. Masing-masing ditempatkan dalam relung-relung, 5 jumlahnya indah. Ini yang menghadap ke barat adalah Amitabha, karena mempunyai mudra dhyana atau sikap tangan dan sikap tubuh bermeditasi. Di utara juga ada relung dengan Pancatathagata juga seperti ini, teman-teman. Nah, ini di dinding Candi Bubrah sebelah selatan juga ada bangunan untuk Pancajina, Pancatathagata, 5 Buddha. Jadi seperti di Borobudur ada 5 macam Buddha, 4 menuju ke menghadap ke 4 penjuru mata angin dan 1 di tengah. Cantik. Dan ini unik, masing-masing candi mempunyai keunikannya sendiri. Konsepnya bisa sama tentang Panca Buddha, tetapi penempatan dan bentuk arsitektur, kemudian seni dan estetisnya beda-beda. Luar biasa. Teman-teman, kita setelah dari Candi Bubrah, kita ke selatan dan ada 1 candi lagi yang disebut dengan Candi Lumbung. Ini pun merupakan candi Buddhis. Kita akan masuk ke sana, melihat dan mengobservasi yang ada di sana. Nah, kita sampai di Candi Lumbung. Lumbung ini sering sekali disebut sebagai tempat penyimpanan makanan atau padi ya. Karena menurut orang Jawa dulu mungkin bentuknya mirip untuk lumbung, tempat penyimpanan gitu ya. Nah, teman, yang menarik di Candi Lumbung ini adalah dia ada prasasti, namanya prasasti kelurak ditemukan di tempat ini. Dan ini sama seperti candi yang lain, di Sewu kemudian Bubrah tadi. Di situ dijelaskan ada raja yang bernama Indra atau Sanggrama Dananjaya. Dan beliau ada di dalam prasasti Ligor, juga di prasasti di Nalanda. Ini berarti seorang maharaja yang tingkatnya sudah internasional ini, teman-teman. Pendiri lumbung ini. Di sini ditemukan prasasti kelurak. Di prasasti itu disebutkan tentang adanya pembangunan Wajrasana atau Kirtistamba, bangunan yang menjulang kekayangan untuk kemasyuran. Kirti itu kemasyuran, Stamba itu bangunan suci yang menghadap ke kayangan. Dan di situ di kelurak itu meskipun rusak ada beberapa, menurut Bukhari misalnya konsep tentang Tri Ratna, Buddha Dharma Sangha, tapi juga tentang Trimurti, Brahma Wisnu Maheswara. Nah, ini salah satu yang sejak zaman kuno dulu ada harmoni di antara agama-agama di masa lampau, khususnya pada saat itu adalah Siwa dan Buddha. Patut dicontoh ke rukunan, karena ini dari Candi Lumbung ini sebelah selatannya sudah beberapa meter lagi sudah Candi Prambanan. Kirti Stamba, bangunan penguat kejayaan yang tiada bandingannya ini, adalah jembatan yang kokoh menuju Dharma, dilengkapi arca manjusri demi pemeliharaan segenap makhluk. Disitulah terletak di dalamnya berdiri baik Buddha, Dharma maupun Sangha hendaknya dipandang.
di bangunan itu yang merupakan permata yang indah, penakluk segala kenikmatan duniawi. Yaitu yang membawa wajra yang bercahaya adalah Brahma, Wisnu maupun Maheswara. Dan dia adalah junjungan yang memperlihatkan diri sebagai segala dewa. Ia dipuja dalam nyanyian sebagai Manjuwak. Teman-teman, itu deretan stupa kecil-kecil. Mungkin dulunya ya ada di puncak-puncak Candi Perwara ini. Tapi untuk sementara ini kan diturunkan dulu menunggu dibugar ya. Nah teman-teman, di sini ada sosok seperti ini. Dengan siras cakra, entah itu payung catra, tapi di tangan kirinya ada bunga dari Padma di bawah, kuncup teratai, kemudian sampai teratai yang mekar. Nah ini Candi Perwara di kompleks Candi Lumbung. Bangunannya indah ya. Di kemuncak sana itu ada stupa induk, kemudian ada stupa pengapit di 4 penjuru. Kalanya itu di bagian mulutnya yang luar mengeluarkan berbagai jenis bunga. Menarik sekali. Teman-teman, di sebelah selatan ini masih ada sisa-sisa benteng yang berdiri, dan di atasnya ada 5 stupa. Sampai di Candi Induk, di tangga Candi Induk dari Candi Lumbung, teman, saya katakan seperti tadi, makarannya tiap-tiap candi itu beda. Ada seperti ini ya, ada semacam ikal di atasnya, ini apa? Kemudian permata, cintamani, ada ya di situ. Kemudian fangs, ini semacam gading menuju ke atas. Makara atau si monster ini adalah hantu laut. Dia adalah wahana dari Dewa Waruna, dewanya samudra, atau dalam bentuk naga raja Waruna. Sangat powerful. Dia adalah satu dari 9 naga raja yang terkenal. Teman-teman, saya sudah ada di dalam Candi Lumbung ya. Atasnya ini masih belum ditutup ya. Nanti mungkin setelah rekonstruksi selesai, tertutup, dan ada ceruk-ceruk seperti ini, mungkin untuk menempatkan Buddha dan Bodhisattva pada masa lalu. Ini yang di tengah ini ada yang paling besar, ini pasti Buddha. Di atas sana juga ada ceruk kecil. Di candi inilah dulu ditemukan prasasti Kelurak yang tadi sudah saya katakan merupakan peninggalan dari Raja Indra, dan menjelaskan juga tentang pembangunan Kirtistamba atau Prasada Wajrasana Manjusri Graha Candi Sewu. Luar biasa. Nah teman-teman, bagi Anda yang tertarik untuk mengunjungi sendiri, datanglah ke sini. Pada saat PPKM tentu saja masih harus dengan izin, dengan protokol kesehatan, tetapi nanti pada saat sudah semuanya berlalu, COVID berlalu, saudara akan bisa mengunjungi tempat ini dengan bebas. Silakan belajar, diamati warisan indah dan adiluhung dari nenek moyang kita di masa yang lampau. Oke, sampai ketemu lagi di jelajah candi dan tempat-tempat kuno yang lainnya. Terima kasih.